Oke. Mulai, Pak Effendi. Nggak muncul rekamannya, Pak. Ambil rekam Pak Effendi, silakan. Apa yang Mulai Pak, rekam? dari Pak Ketua, mulai lagi Pak. Mulailah Buya. Saya mulai. Lampu rekam Pak Effendi, lampu rekam. Jadi susah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, tak ada salahnya kita sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran ini dengan baik. Dan tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berselawatnya kita, hendaknya kita nanti mendapat syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya juga kita terlebih dahulu membaca doa. Oleh sebab itu, Bapak minta kepada ketua kelas untuk bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Jadi kepada ketua kelas, kami persilakan, Bapak persilakan untuk memimpin doanya. Coba. Siap, gerak. Hormat Bapak Guru, gerak. Gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidani warzuqni waj'alna sholihin. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak ucapkan kepada ketua kelas yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran, sedikit dulu Bapak ingin mengabsen. Ya, nanti Bapak panggil namanya satu persatu, tolong dijawab ya. Khairul Saleh, Pak, hadir Pak. Ermailis, Haidar Rafnita. Hadir, Pak. Ya, baik, hadir semuanya. Hadir Pak. Hadir Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita hadir semua ya. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita masuk belajar, sedikit Bapak ingin bertanya, bagaimana kabarnya saat ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Luar Luar biasa. Tetap Tetap semangat. semangat. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak Bapak, seterusnya sebelum kita memasuki pelajaran, sedikit kita mengingat pelajaran yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Masih ada anak Bapak yang ingat apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Ya, Pak, tentang Nabi dan Rasul, Pak. Tentang? Nabi dan Rasul. Iya, bagus ya, Habda. Masih ada yang ingat pelajaran kita minggu yang lalu tentang Nabi dan Rasul. Baik, untuk sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang baru, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Jadi, sebelum Bapak menerangkan lebih dalam tentang materi beriman kepada hari akhir ini, kira-kira anak Bapak mendengar kata iman, ada yang tahu apa artinya? Ada Pak. Ya, siapa? Saya Pak. Percaya, Pak. Ya, coba Haidar. Ya. Saya, Pak. Ya, Pak. Iman artinya percaya, Pak. Bagaimana Yan Susana? Apa artinya sama dengan Oh, ya? meyakini, mempercayai, Pak.
Ya, jadi jawabannya sangat bagus. Eh, Arti dari iman secara bahasa adalah meyakini atau mempercayai. Jadi yang kita bahas hari ini adalah meyakini atau mengimani percaya kepada hari akhir. Jadi hari akhir itu sama dengan hari kiamat. Jadi kalau anak-anak Bapak, kalau kita berbicara tentang masalah hari kiamat, kira-kira apa yang terbayang? Coba apa yang terbayang? Coba Khairul An- Saleh, apa yang terbayang kira-kira kalau ada nanti orang yang bilang hari kiamat, apa yang terbayang kira-kira? saya, Pak. Dunia ini Saya, hancur, Pak. Pak. Ya, Hancur sama bumi ini, Pak. ya Bu, Ermailis, hancurnya Bumi ini, Pak. Nggak ada apa orang lain, Pak. yang terbayang? Kemudian kalau berbicara tentang hari kiamat ini, kira-kira ada enggak kita yang tahu kapan terjadinya? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Nggak tahu, Tidak. Pak. Nah, Hanya baik Allah anak-anak, yang tahu, Pak. Bapak, untuk lebih jelasnya nanti ya, Bapak akan memberikan sebuah jurnal. Nanti jurnalnya silakan dibaca. Bapak nanti akan membagi kita berdiskusi dalam beberapa kelompok. Nanti kita diskusikan. Tetapi eh, sebelum Bapak membagikan jurnal tersebut, eh, kita lihat terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan kita mempelajari tentang hari akhir ini. Jadi Bapak minta ada kelihatan yang Pak tampilkan tujuannya. Ada, Pak. Ada, Ada, Pak. Pak. Gambar apa itu, Pak? Pak. Ya, ada gambarnya, Pak. Ada Nah, gambarnya, jadi Pak. Kelinci apa tupai itu, Pak? Lupa, Ibu. itu gambar Ubah itu, kawan-kawan. Bapak, Bu. coba Yevni dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hari akhir. Dua, peserta didik mampu memahami tanda-tanda hari akhir. Tiga, peserta didik mampu menyebutkan dalil hari akhir. Ya, Pak. Ya, terima kasih Yevni Novera. Nah, bagaimana ada terdengar ke belakang Junaidi, ada terdengar apa yang disampaikan Yevni tadi? Ada Pak. Junaidi itu lalu, Untuk lebih Pak. jelasnya, Bapak ulang sedikit apa yang menjadi tujuan kita yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini tentang hari akhir ini. Nanti kita semua peserta didik, anak-anak Bapak, setelah kita mempelajari ini, kita nanti mampu untuk menjelaskan apa itu hari akhir yang sebenar, arti dari hari akhir. Kemudian yang kedua nanti peserta didik atau anak Bapak mampu dia memahami tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda akan terjadinya hari akhir. Kemudian nanti kita juga dapat mengetahui dasar-dasar atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya hari akhir. Baik, anak-anak Bapak, sekarang Bapak akan membentuk satu kelompok. Kita berapa orang ini yang hadir? 12, Ada Pak. berapa? Ada 10. Ada, Pak. Nanti Bapak bagi 3 kelompok ya. Bapak bagi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama, kelompok A, anggotanya Bapak sebutkan Junaidi, Khairul Saleh ya. Kelompok B anggotanya Nur Asmi, Ian Zuzana, kemudian yang C Yevni Novera, kemudian Ermailis. Nah, ya. Silakan anak-anak Bapak untuk mengambil posisinya untuk bergabung dengan anggota kelompoknya. Sudah, Pak. Baik, Pak. Sudah? Pak.
Nah, Sudah, Pak. Sudah. sebelum Bapak membagikan jurnal ini, silakan berdiskusi terlebih dahulu, tentukan ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya bisa mewakili kelompoknya untuk menjelaskan apa yang akan didiskusikan nanti. Sudah dibentuk, sudah ditentukan ketua kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Baik, ini Kelompok Bapak C Erma, Pak. bagikannya. Ya, Kelompok C Erma ketuanya, Pak. Iya, Bu. saya Iya, Pak. kelompok A, kelompok B Yan Zuzana, kelompok A Khairul Saleh. Ya, Pak. Baik, sekarang Pak bagikan jurnalnya. Tugas kita, silakan baca jurnalnya secara bersama-sama, bekerja sama, berkolaborasi. Kemudian kita catat, kita cari apa yang ada di dalam jurnal tersebut. Yang pertama kita tentukan apa pengertian hari akhir. Yang kedua tugasnya cari tanda-tanda hari kiamat itu. Kemudian yang ketiga, temukan dalil-dalil tentang hari kiamat. Nanti Bapak kasih waktunya berapa? 10 menit. 10 menit, Pak. Silakan. Baik, 10 sudah. Jurnalnya belum tampil, Pak. Ya, ini jurnalnya. Bapak bagikan itu Pak Khairun. Yang Oh, dibagikan udah. tadi itu Yang udah dibagi jurnalnya. kemarin, Pak. Oke, udah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Itu sudah udah disediakan? udah di meja Pak Khairun itu. Udah, Bu, udah, Ya. udah. Nah, udah, ya. Sekarang kita minta penampilan atau hasil diskusi dari kelompok masing-masing atau yang diwakili oleh ketuanya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak minta dulu kepada kelompok C, ya, kelompok C, tolong dibacakan hasil diskusinya. Apa itu arti pengertian hari akhir? Kemudian apa tanda-tandanya? Kemudian apa dalilnya? Silakan ke kelompok C yang dulu. Siapa tadi yang ketuanya? Aduh, saya tadi, Pak. Iya, coba Air Marlis, apa kira-kira arti dari hari akhir itu setelah kita membaca jurnal tadi? Baiklah, Bapak. Tapi nanti kalau tidak betul, jangan marah ya, Pak. Ya, kita betulkan sama-sama. Nah, baiklah, pengertian hari akhir itu, Pak. Hari akhir adalah disebut juga hari kiamat, Pak. Kemudian apa tanda hari kiamat Ya. itu, Pak? Terjadinya bencana besar, banjir atau gempa bumi, atau banyaknya orang apa Pak namanya itu kenakalan yang keburukan yang terjadi di dunia. Kemudian dalilnya salah satu yang menyebabkan terjadi hari kiamat itu adalah Pak Al-Qari'ah, Pak. Itu saja yang dapat Ya. saya sampaikan, Sudah, Pak. Bu? Nggak tahu lagi, Pak. Ya, bagus. Terima kasih ya. Atau ada dari kelompok lain? Silakan satu lagi kelompok lain, kelompok Saya, eh, Pak. kelompok kelompok berapa tadi? Kelompok B. Siapa ketuanya? Kelompok B ya, Pak. Ya, Ya. baiklah, Pak. Tadi nampaknya ada di dalam kelompok itu pengertian hari akhir. Hari akhir itu kalau menurut saya, Pak, adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian hari akhir itu disebut juga dengan hari kiamat, hancurnya alam semesta. Kemudian dari dalilnya itu, Pak, yang terdapat di dalam surah Al-Salsalah. Ya, ya, terima kasih kepada ketua kelompok Nur Asmi, kelompok yang B tadi. Baik, setelah kita dengar bersama-sama dari hasil diskusi yang telah dipresentasikan ke depan, nanti apa yang didiskusikan cukup baik dan cukup bagus, tapi untuk lebih menyempurnakannya, Bapak akan menjelaskan
tentang apa itu dari tujuan pembelajaran kita yang tadi. Yang pertama, pengertian hari akhir. Yang kedua, tanda tanda-tanda hari akhir, kemudian dalil-dalilnya. Baik, anak-anak Bapak, hari akhir adalah disebut juga dengan hari kiamat. Hari kiamat itu secara istilah adalah hari di mana berakhirnya seluruh alam semesta isi. Katakan hari akhir. Hari pada seluruh kehidupan di alam ini ya akan hancur, akan mati. Nah, jadi itu yang dikatakan tentang hari akhir. Seluruh alam, gunung-gunung bertabrakan, air laut tumpah ke daratan dan sebagainya. Pokoknya seluruh yang ada di alam ini akan hancur, binasa. Kemudian anak-anak Bapak, dalil yang menerangkan tentang adanya hari akhir ini memang dalam Al-Quran itu sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh teman Ananda apa tadi, yaitu surat Al-Qari'ah. Di samping ada surat Al-Qari'ah, ada Al-Zazalah, kemudian juga ada dalil yang menjelaskan, salah satunya adalah surat Al-Has ayat 7. Ya, dapat kita lihat dalam surat Al-Has ayat 7 ini, Allah mengatakan sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi di sini cukup jelas bagi kita dan anak Bapak bahwa kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguannya. Ya. Dan seluruh manusia-manusia yang telah mati sebelum kita akan dibangkitkan kembali. Jadi anak-anak Bapak, mulai sekarang jangan kita ragu lagi akan datangnya hari akhir. Walaupun hari akhirnya tidak ada kita yang tahu datangnya. Mungkin datangnya besok, mungkin datangnya lusa, atau sekarang nanti kita tidak ada yang tahu. Tapi kalau Pak tanya, kira-kira anak Bapak masih ragu dengan datangnya hari ada atau tidaknya hari kiamat ini? Kira-kira hari kiamat ini memang ia akan datang? Gimana? Baik, Pasti datang, Pak. datang ya. Kalau tidak percaya kita hari kiamat itu akan datang, berarti kita tidak percaya akan Al-Quran. Ya, sementara Al-Quran termasuk dalam rukun rukun apa? Percaya Rukun kepada iman. Rukun iman, Pak. rukun apa? Rukun iman. Rukun iman. Iman ya. Nah, jadi kita harus wajib percaya bahwa hari kiamat itu akan datang. Baik, Pak, anak-anak Pak sekalian, dari penjelasan Bapak yang singkat tuh, kira-kira ada yang diragukan atau masih ada yang ingin ditanyakan? Tadi Bapak sudah menjelaskan adanya hari pengertian hari akhir, kemudian ada dalilnya. Nah, dari yang dua itu dulu ada kira-kira yang ingin anak-anak Bapak tanyakan. Silakan. saya mau Ya, bertanya, Pak. Pak, ya silakan ya Zuna. Pak, kalau hari kiamat itu terjadi, Pak, kita bisa bersembunyi, Pak. Selamat kita, Oh, ya. Kak. Jadi, pertanyaan yang bagus ya dari Yan Zuzana, teman kita. Katanya kita bersembunyi kalau hari kiamat itu datang. Gitu. Ada teman-teman yang lain bisa jawab terlebih dulu. Coba Ada, Pak. Meliarti atau Ermelis bisa jawab. Coba, Pak. Ya, yang ditanyakan temanya tadi, kalau kiamat itu datang, bisa nggak kita bersembunyi?
Tidak Kira-kira. bisa, Pak. Tapi dunia kota hancur. Kamu Cirondok, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya. Atau ada yang jawaban yang lain? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Baik, kalau tidak ada yang bisa jawab, jawaban dari Ermales tadi cukup bagus ya. Dia menjawab tidak ada yang bisa bersembunyi dimanapun ya. Walaupun kemanapun kita, walaupun ke sarang semut sekalipun tidak bisa untuk menghindari hari kiamat itu. Karena hari kiamat itu seluruhnya ya. Seluruh yang bernyawa, seluruh yang ada di alam ini akan mati, akan hancur. Begitu yang di sana ya. Iya, Pak. Jadi Terima kasih, Pak. bersembunyi, dimanapun tidak bisa bersembunyi. Ke dalam peti besi pun tidak bisa ya. Iya, Pak. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan lagi. Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi, Baik, kita Pak. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah memahami, sudah mengetahui apa artinya hari akhir, kemudian apa dalilnya di dalam Al-Quran. Sekarang kita akan lihat macam-macam hari kiamat. Jadi, macam-macam hari kiamat itu ada dua, anak-anak Bapak. Jadi, ada dua macam namanya. Yang pertama namanya adalah kiamat sukra, ya. Yang kedua adalah kiamat kubra. Pernah dengar itu? Pernah, Pak. Kenapa? Nanti Pak jelaskan. Kiamat sukra itu kalau kita ambil secara bahasa, artinya sukra itu kecil. Jadi kiamat kecil. Ya, kiamat kecil itu artinya adalah kiamat yang terjadi atau hancurnya hanya sebagian, tidak seluruhnya. Nah, jadi kiamat kecil itu sebagian alam yang hancur atau sebagian alam yang hancur atau sebagian dari manusia ini yang mati. Nah, jadi contoh dari kiamat sukra ini salah satunya adalah kematian dan bencana alam. Bisa pahami, Bebo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekali lagi Bapak jelaskan bahwa kiamat kecil itu adalah kiamat yang hanya sebagian. Nah, sekarang sudah banyak terjadi. Apa contohnya misalnya? Coba Banjir, Pak. Sarifudin dari kiamat kecil itu misalnya. Orang Banjir, meninggal, Pak. Meninggal banjir. dunia, Ya. Pak. Lagi. Saya, Pak. Hanya meninggal orang-orang dunia. ulama meninggal, Pak. Orang meninggal, bencana alam, ya, Banjir, Pak. ya. Banyak Banjir. terjadi pembunuhan. Oh ya, Longsor, Pak. Gempa bumi. gempa Banyaknya bumi, bangunan megah-megah, Pak, dibandingkan masjid, Pak. Pak. Contoh kiamat kecil itu salah satunya orang meninggal atau orang mati. Jadi kalau kita mati, berarti itu sudah kiamat bagi diri kita. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah mati namanya itu kiamat kecil. Ya, itu tentang kiamat kecil. Kira-kira tentang kiamat kecil ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, bisa Pak lanjutkan? Bisa, Pak. Ya, Pak. Ya, bisa. Ya. Tolong dulu ya, yang di belakang tolong didengar dulu ya. Pak Junedi, Baik. Pak. Nama kiamat itu adalah kiamat kubra. Kiamat kubra ya, kiamat kubra adalah secara bahasa kubra itu berarti besar. Nah, jadi inilah yang disampaikan oleh anak Bapak tadi bahwa kiamat yang menghancurkan seluruh alam semesta ini itu disebut dengan kiamat kubra. Sudah ada terjadi ini? Belum, Pak. Belum. Nah, jadi belum ada terjadi.
Kiamat kubra ini adalah kiamat di mana seluruh alam ini akan hancur. Baik anak-anak Bapak, berikutnya kita akan melihat tanda-tanda kiamat. Nah, ini yang paling pentingnya anak-anak Pak ya, tolong didengar dulu. Jadi kita akan melihat adanya tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat kubra ini ada dua. Ada tanda kecilnya, ada tanda besar. Tanda kecil artinya tanda umum atau tanda jauh akan terjadi lagi. Tapi dia sudah menuju ke arah kiamat itu. Bisa paham maksud dari tanda kecil dan tanda besar? Tanda kecil Paham, adalah Pak. tanda ya, Paham, tanda Pak. yang seolah-olah kita menuju ke arah sana. Jadi apa salah satunya tandanya? Yang pertama banyak terjadi fitnah. Tahu fitnah? Tahu, Ada Pak. yang tahu fitnah? Tahu, Bu, Pak. Apa itu artinya? Kira? Fitnah eh, menuduh Menuduh orang orang, melakukan Pak. sesuatu yang tidak pernah dilakukannya, Pak. Ya, yang sana menuduh seseorang. Melakukan misalnya menuduh mencuri, padahal dia nggak ada mencuri, Pak. Ya, jadi kalau kita menuduh orang, mencurigai orang yang tidak melakukan, tetapi dia kita tuduh melakukan, itu salah satu contoh fitnah. Sekarang sudah ada yang terjadi seperti itu. Ada kita melihat saling sama temannya saling memfitnah. Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Itu kemarin Pak Sarifudin dituduhnya saya mengambil pensilnya, Pak. Padahal Ya. nggak ada, Pak. Saya, Pak. Berarti tidak boleh seperti itu, Seribuddinnya menuduh orang yang tidak ada buktinya. Jadi salah satu yang dilakukan Saripudin sudah menunjukkan tanda kecil menuju hari kiamat itu. Jadi kita, anak Bapak, sama-sama teman tidak boleh ada saling memfitnah. Ya. Nah, jadi salah satu tanda kiamat kubra itu akan terjadi, sudah banyak fitnah di mana-mana kita lihat. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain dari tanda-tanda kiamat kecil ini, misalnya banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Dan Suzana bungi-bungi kama etang lupa daknya piti lanjut. Durhaka, Oh, nggak ada tuh, Pak. Yo nampak deh uang. durhaka. Apa? Ikhlas, ya. Nampak deh wak paknya bungi-bungi kama Pak. Ya. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kalau kita durhaka kepada orang tua, seolah-olah tanda-tanda kiamat itu semakin dekat. Kalau Ya. minta maaf aja, Pak. Apa yang disuruh oleh orang tua, apa yang hukum dari ibu batang lupa. Kalau minta maaf, Nampak ada ya, Puspa, ada Pak. Puspa. Iya nampak. Awak jalan berdua hukumai nak. Iya. Kalau ya, minta maafnya, Pak. Kalau dimaafannya. itu adalah salah satu tanda-tanda kecil dan masih banyak lagi tanda-tanda kiamat kubra itu akan terjadi. Tadi adanya fitnah, banyak anak yang durhaka misalnya, kemudian tanda yang lainnya misalnya banyaknya misalnya laki-laki misalnya yang ingin menjadi perempuan dan sebaliknya. Tahu maksud apa itu? Perempuan ingin menjadi laki-laki, laki-laki Kurang ingin bencok nampak doa di pasar tempat. apa? Kurang Ya, bencok contoh nampak di pasar awak tempat. Pakai baju pedusi. sekarang banyak laki-laki yang sudah pakai anting, rambutnya dipanjang, itu kan salah satu contoh bahwa yang laki-laki ingin seperti perempuan, ya. Pakai Ada lip, Pak. Pakai lip ya, Pak. apa contohnya laki-laki perempuan yang ingin seperti laki-laki? Apa contohnya? Apa, Pak? Tadi kan Bapak bilang
Kalau laki-laki ingin seperti perempuan, kalau perempuan yang ingin seperti laki-laki, apa contohnya? Oh, rambutnya digunting seperti laki-laki, Pak. Ngerokok, Kak. Iya, Tomboy, tomboy dia, Pak. Pak. Gayanya Nggak tomboy. mau pakai Ngerokok, pakaian Pak. perempuan, Pak. Ya, bagus ya. Salah satunya itu rambutnya pendek. Kemudian kalau pergi ke pasar dia pakai celana Kayak jean Hawaii. mungkin. Tahu kan? Nah, jadi anak bapak nanti kalau yang wanita nih kalau pergi ke pasar ya atau pergi keluar rumah ya tolong pakaian yang sopan ya, tidak seperti laki ya. Bisa? Pak. Banyak kita lihat. Pak. Jadi anak bapak tentang tanda-tanda kecil ini kira-kira paham maksudnya? Udah, Bisa. Paham, Pak. Pak. Insya Allah, Pak. Tanda-tanda kecil ini maksudnya memang tandanya sudah ada, tetapi belum terjadi. Jadi kiamat itu hanya kita akan menuju ke hari kiamat itu. Kemudian yang kedua, kita lihat tanda-tanda besarnya. Tanda besar ini artinya kalau sudah ada tanda itu, Pak, berarti hari itu akan terjadi hari kiamat. Ya, misalnya apa? Matahari terbit dari barat. Lah terbit matahari dari barat sekarang. Dari mana Benar. matahari terbitnya? Dari timur. Nah, Dari timur. nanti kalau besok pagi kalau kita lihat matahari itu terbit sudah dari arah barat, berarti hari itu sudah terjadi kiamat. Nah, lalu kapan terbitnya? Kita tidak tahu kapan terbit matahari dari arah barat itu, ya. Nah, kemudian ada pula tanda-tandanya yang lain seperti kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang tahu? Pak. Raksasa, Pak. Apa? Raksasa. Iya, Ya'juj dan Yang Ma'juj. ada di perut bumi, Pak. Ya, Ya'juj dan Ma'juj itu salah satu makhluk ya yang akan membinasakan alam semesta ini. Jadi makhluk itu nanti akan memakan seluruhnya yang ada di alam ini. Kemudian ada juga tanda-tanda yang lain, mungkin keluarnya Dajjal ya, keluarnya Dabbah ya. Kemudian Pak, ada nama orang Dajjal apa itu yang akan keluar besok, Pak? ya, Dajjal yang sekarang itu sekedar nama aja ya Novera ya. Dajjal yang sesungguhnya itu belum keluar. Dajjal itu adalah Oh, itu ya, Pak. raksasa ya, tidak Dajjal gadungan, Ada ya, Pak. namanya Dajjal Dajjal. gadungan, Pak. ada yang nama Dajjal. Ada, Pak. Dajjal gadungan. Nanti yang kalau bikin namanya itu tolong disesuaikan dengan bilang sama orang tuanya nanti kalau ada adiknya di rumah ya, tolong nama yang dibikin itu yang sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang baik-baik. Ya, Di sini namanya pakai nama pemain sinetron kebanyakan, Pak. Bukan yang di dalam Al-Quran diambil. ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kira-kira yang Pak jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan? Pak, pas, Pak. Dah pas, Pak. Ya, Tidak, Pas, Pak. ingin Pas, ditanyakan Pak. tidak, ya. Pak. Bapak ingin ada anak Bapak yang di belakang itu dia diam saja gitu, entah mengerti, entah tidak, entah paham, entah gimana ya. Sekarang Bapak yang bertanya, ya. Ya, Pak. Junaidi ada? Apa? Nah, bisa Junaidi mengulangi tadi sedikit arti dari hari akhir. Mbak bisa Pak, banyaknya salah satunya banyaknya terjadi fitnah Pak, munculnya nabi palsu. Ya, Itu, Pak. yang Pak tanyakan pengertian hari akhir. Hari akhir itu apa tadi? Ini mau tahu dari tadi, Pak. Makanya tidak didengarkan. Lain yang Bapak tanya, lain juga yang dijawabnya kan? Saya, Pak. Itu Pak, siapa meboh Pak?
Otak rajoy lekang, Pak. Ya. Atau coba apa? Haida Refinita, coba apa salah satu contoh dari tanda kecil hari kiamat itu? Tanda kecilnya Oh, yang kecilnya. Manusia meninggal dunia, Pak. apa? Manusia Manusia. meninggal dunia, Pak. Itu contoh kiamat sugra ya. Coba yang ditanya tanda kecil hari kiamat. Nah, teman-teman pahami ya. Berbeda antara kiamat kecil dengan tanda kecil hari hari Saya, kiamat. Pak. Ya, Ya, apa tuh, Pak? ya coba Banyaknya banyaknya laki-laki jadi perempuan, Pak. Perempuan jadi laki-laki. ya itu salah satu contohnya ya. Bagus Ian Zana ya. Nah, Ya, Bu Ida mau tanya. kalau tidak ada yang rasanya ingin ditanyakan, eh, kita cukupkan saja pelajaran kita hari ini ya. Tapi sebelum Bapak menutup pelajarannya, nanti Bapak akan berikan semacam tugas ya, Pak bagikan, tolong dikerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas ya, dan kita lanjutkan lagi tentang hari kiamat ini. Karena tentang hari kiamat ini masih banyak. Nanti ada nama-namanya, kemudian ada hikmahnya dan sebagainya. Jadi berhubungan karena waktu kita sudah habis, ya Bapak cukupkan sampai di sini. Pak ulang sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Masih ya, Pak. Pak, sudah pas, Terima Pak. kasih dan anak Bapak yang sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Namun sebelum Bapak tutup pelajaran ini, sedikit Bapak simpulkan. Pelajaran ini adalah intinya bahwa kita itu wajib percaya akan datangnya hari akhir. Kita harus yakin dan percaya bahwa hari akhir itu pasti datang. Ya, jangan ada keraguan. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 7 tadi. Jadi sekali lagi Pak Pak sampaikan, jangan sekali-kali kita ragu akan datangnya hari kiamat ini. Pasti akan datang. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Berhubung waktu kita sudah habis, silakan istirahat. Dan Pak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.